Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story, channel yang membahas tentang kisah misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar Mimin tambah semangat untuk membuat video lainnya. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas kembali sebuah sejarah dan sedikit kisah mistis yang sempat viral sekitar 1 tahun yang lalu di berbagai platform media sosial. Dan inilah Kota Gaib Saranjana. Saranjana menjadi perbincangan lantaran kisahnya yang penuh misteri dan katanya peradabannya sangat modern. Masyarakat Indonesia percaya dengan hal gaib sejak dahulu kala. Bahkan, sejumlah mitos dan legenda masih ada. Salah satu misteri yang dipercaya hingga sekarang adalah keberadaan kampung atau kota Saranjana. Kota Saranjana dipercaya berada di Kalimantan Selatan. Lokasi tepatnya di Pulau Halimun atau Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Kisah mistis terkait kota ini adalah kawasan yang maju, jalan yang lebar, gedung yang tinggi, serta penduduknya yang cantik dan tampan. Konon, kabarnya siapa saja yang mencoba masuk ke Saranjana tidak bisa kembali lagi ataupun keluar dari kota itu. Beberapa situs online pernah melansir kisah aneh terkait Saranjana, serta sejumlah orang di Tenggarai pernah mengalami. Pada tahun 1980-an, pemerintah setempat pernah kaget dengan kedatangan pesanan sejumlah alat berat dari Jakarta. Seseorang telah memesan dan membayar lunas sejumlah peralatan berharga yang sangat mahal, dan alamatnya di kota Saranjana. Saranjana sendiri di alam nyata dan secara administratif sebenarnya tidak ada di kota atau di Kabupaten Kota Baru. Namun, beberapa halaman berita melansir bahwa sebagian masyarakat Kota Baru percaya keberadaan Saranjana. Sebenarnya banyak yang tidak mengetahui secara pasti awal mula sejarah dan cerita mengenai kota gaib tersebut. Kalau ditanya ke orang Kota Baru, pasti mereka tahu soal Saranjana, atau paling enggak mereka pernah dengar, ujar salah seorang mahasiswa bernama Masyur. Masyur adalah sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia mengatakan kalau sejarah Saranjana tidak terlepas dari aspek sejarah lisan lantaran batas fakta ataupun mitos sangat tipis. Masyur melanjutkan, keberadaan kota yang hilang ini bisa terlihat dari aspek historis melalui metode penelitian sejarah. Sejarawan menggunakan metode mulai dari metode heuristik, verifikasi, interpretasi, hingga historiografi. Jika kalian mencarinya di peta modern Indonesia, maka pulau ini nyaris tidak terlihat lantaran ukurannya yang kecil. Sebenarnya tidak terlalu kecil. Ukuran pulau ini karena luasnya mencapai 1873 km persegi. Kalau dibandingkan dengan luas Jakarta, yaitu 661 km persegi. Pulau ini mempunyai 6 kecamatan yang terdiri dari 74 desa dan 4 kelurahan. Semuanya masuk Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2005, jumlah penduduk pulau ini hanya sekitar 127.000 jiwa. Sementara jumlah penduduk kabupaten ini 256.000 jiwa. Ibu kota ini berada di bagian utara pulau. Namun sekarang memang tidak ada nama Saranjana atau Tanjung Saranjana. Tanjung Saranjana adalah nama lain dari Saranjana yang dikenal sebelumnya. Malah ada di peta dan kamus zaman Belanda. Menurut Masyur, Saranjana sebagai kota bisa terlacak keberadaannya melalui peta pada zaman penjajahan Belanda. Peta itu bertajuk Kaart van de Kust en Belendanden van Banjarmasin behorende tot de Reize in het Zuidelech Kedelte van Borneo. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Nah,
Bagi kalian yang baru dengar tentang kata Borneo, Borneo adalah nama lain dari Kalimantan. Sementara naturalis asal Jerman yaitu Salomon Müller yang membuat peta ini pada tahun 1845 silam. Dan yang menerbitkan peta buatan Salomon Müller itu adalah Badan Verhandelingen van het Batavia's Genootschap van Kasten en Wetenschappen dalam Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Lembaga Penerbitan Peta Nusantara yang ada pada masa penjajahan Belanda. Müller menuliskan sebuah kawasan bernama Tanjung Saranjana dalam peta buatannya tersebut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Kemampuan Müller dalam membuat peta sebenarnya terbilang bagus, tentunya untuk melacak pulau ini secara historis. Mari kita kupas sedikit tentang orang yang membuat peta tadi. Müller adalah seorang anggota dinas kehutanan Belanda. Dia telah memperoleh pelatihan membuat peta dari Museum Leiden di Belanda. Saat membuat peta tersebut, Müller sedang melakukan penelitian flora dan fauna di Hindia Belanda. Untuk melacak keberadaan Saranjana ternyata bisa terungkap dalam kamus bahasa Belanda. Ya, karena penyebutannya sangat sulit, jadi Mimin tuliskan saja ya. Kamus tersebut terbit di Amsterdam, tepatnya di Lembaga Penerbitan di Amsterdam pada tahun 1869. Vet menulis sejarah Saranjana di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Masyur menyatakan sejumlah kemungkinan lokasi Saranjana, namun memang memerlukan penelitian lanjutan. Versi pertama, letak Saranjana berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini berdasarkan penelitiannya. Versi kedua, Saranjana berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Versi ketiga, Saranjana ada di sebuah bukit kecil yang berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau, Kelautan, Kalimantan Selatan. Bukit tersebut berhadapan langsung dengan laut ini, memiliki pemandangan indah dan bisa menjadi destinasi wisata. Akan tetapi, Masyur menyatakan kalau masyarakat sekitar menganggap lokasi tersebut memang angker. Salah satu hipotesa dari Masyur adalah Saranjana merupakan kekuasaan dari suku Dayak yang tinggal di Pulau Laut. Suku Dayak ini maksudnya Dayak Samihin, yaitu subetnis yang tinggal di bagian timur laut Kalimantan Selatan. Berdasarkan penelitian antropolog Nurit Halol Radam, Dayak Samihin termasuk rumpun Dayak Maanyan. Dayak Samihin menyebar hingga ke Pulau Laut. Saat adanya pembentukan kerajaan negara Dipa, para pakar mendapatkannya dari sumber nyanyian orang Maanyan bahwa kerajaan mereka yaitu Nan Sarunai hancur oleh pasukan dari Jawa. Orang Maanyan terusir dan mengungsi ke sejumlah tempat di Kalimantan, termasuk orang Dayak Samihin yang tinggal di beberapa tempat, diantaranya Pulau Laut. Sumber lainnya dari buku Sejarah Kota Baru yang terbit pada tahun 2008, pada masa sebelum masuknya agama Islam, suku Dayak yang mendiami Kota Baru pada waktu itu masih menganut kepercayaan animisme dan mereka hidup berkelompok. Sejarawan memperkirakan keberadaan Saranjana kira-kira masuk wilayah dari suku Dayak Samihin. Sebelum tahun 1660, berdasarkan catatan sejarawan Goh Yon Fong, pada tahun 1660 yang menyatakan Pulau Laut menjadi hadiah atau disebut Tanah Apanage. Kesultanan Banjar memberikan hadiah tanah ini kepada Pangeran Purabaya sebagai penghormatan dan imbalan perdamaian. Sebelumnya, bangsawan Banjar telah mengangkat Raden Bagus menjadi Sultan Banjar yang memerintah dari tahun 1660 hingga 1663 Masehi. Sejarawan Masyur menjelaskan lagi,
Secara terminologi, jika membandingkan dengan kosakata India yaitu Saranjana, berarti tanah yang diberikan. Nah, tadi sempat Mimin sebutkan tentang orang yang bernama Goh Yon Fong. Beliau adalah seorang peneliti asing yang menyelesaikan tesisnya yang fenomenal. Dari catatannya itu, tabir misteri kota gaib Saranjana mulai tersingkap. Goh Yon Fong menguak satu peristiwa sejarah tersembunyi di Pulau Laut dalam tesis yang ia tulis dengan judul Trade and Politics in Banjarmasin tahun 1700 sampai 1747 Masehi. Goh Yon Fong menuliskan, ketika Raden Bagus atau Sultan Amarullah Bagus Kusuma menaiki tahta Kesultanan Banjar pada tahun 1660 sampai 1663, banyak menimbulkan prahara di antara pewaris lainnya. Di balik kedudukannya sebagai sultan, timbul kekecewaan dari beberapa kalangan. Satu di antaranya adalah Pangeran Purabaya, yang kemudian mendapatkan tanah Apanage di Pulau Laut sebagai tanda perdamaian dengan penerima tahta. Namun, itu masih dianggapnya belum cukup. Pangeran Purabaya pun melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Banjar dengan bantuan pasukan Biaju dan Bugis. Pangeran Purabaya akhirnya terbunuh pada akhir tahun 1717 Masehi. Setelah mendapat beberapa kali serangan balik dari Kesultanan Banjar yang dibantu sekutunya. Serangan balik itu berlangsung sejak tahun 1714. Anak Pangeran Purabaya, Gusti Busu, juga terbunuh akibat serangan itu. Kekalahan tersebut membuat orang-orang Biaju lari ke pedalaman, sementara orang-orang Bugis Makassar tertinggal dan masih bertahan. Terlepas dari kemisteriusan Goh Yon Fong yang menghilang setelah menulis tesis tersebut, paling tidak peristiwa yang ditulisnya itu bisa menjadi bagian dari hipotesa atau dugaan sementara tentang Saranjana. Saranjana adalah mitos tentang daerah atau pemerintahan kerajaan yang maju sebagai cita-cita Pangeran Purabaya dan anaknya Gusti Busu. Jadi, wilayah Saranjana adalah semacam memori kolektif dari negeri impian pemilik pertama tanah Apanage Pulau Laut itu. Berikut Mimin telah merangkum ada 7 kejadian mistis mengenai kota gaib Saranjana. 1. Pada tahun 1980-an ada pesanan sejumlah alat berat dan peralatan berat dari Jakarta dengan harga yang sangat mahal dan sudah dibayar lunas. 2. Saranjana dihuni oleh makhluk astral. Konon kabarnya makhluk tidak kasat mata, yaitu jin muslim yang menghuni kota tersebut. Tetapi ada juga yang telah menjadi gaib dan menghuni kota itu. 3. Kota yang sangat modern. Bagi yang pertama masuk ke Saranjana menyatakan kota ini sangat maju, dengan jalan yang mulus lagi lebar. Selain itu, perumahannya juga megah dengan pagar rumah yang tinggi. 4. Buah yang berukuran besar. Kisah lain yang beredar adalah buah-buahan yang tumbuh di Saranjana berukuran besar dari yang ada di alam manusia. Jenis buah-buahannya sama, namun ukurannya 3 kali lipat lebih besar. Hanya saja jika dibawa ke alam manusia, ukurannya menjadi normal. 5. Penduduk Saranjana berwajah tampan dan cantik. Cerita lainnya adalah penduduk Saranjana memiliki fisik seperti manusia konvensional pada umumnya, namun lebih tampan dan cantik. Penduduk kota Saranjana juga sangat ramah dan menggunakan bahasa Banjar sebagai percakapan sehari-hari. 6. Suara yang terdengar pada malam hari. Kabarnya orang sering mendengar suara dari Saranjana, entah suara lantunan musik atau kendaraan yang melintas. 7. Penumpang kapal feri. Kisah lain adalah mengenai penumpang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Saat ingin merapat ke Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan,
penumpang kapal tersebut mendadak sepi. Orang-orang sekitar percaya kalau penumpang kapal pere tersebut berasal dari kota gaib Saranjana. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam sejarah maupun sedikit kisah mistis dari kota gaib Saranjana tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dunia ini memang luas dan banyak menyimpan rahasia serta misteri yang terkadang tidak bisa kita pecahkan dengan nalar kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian tentang kota Saranjana. Mimin pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.